saya hormati PLT Kepala BKN, kemudian juga Sekretaris Utama BKN dan seluruh JPT Madya dan Pratama dari lingkungan BKN, para Kandrek BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi ASN di BKN, kemudian juga PLT Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur dari Kementerian Pan-RB, para Sekjen, Sesmen, Sesda, Sekda, Sekretaris Utama, dan tentunya yang mewakili dan mudah-mudahan hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya di dalam acara Rapat Koordinasi Percepatan Penataan Tenaga Non-ASN melalui seleksi P3K tahap 2. Dan ini merupakan acara yang kami lakukan untuk menguatkan komitmen kita semuanya untuk melakukan penataan tenaga non-ASN sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pengadaan calon ASN tentunya diperuntukkan bagi setiap warga negara Indonesia yang semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setelah memenuhi persyaratan yang ada. Nah, Bapak Ibu, pengadaan ASN sebagaimana kita ketahui dan menjadi komitmen kita bersama didasarkan pada prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dan dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta tanpa dipungut biaya. Dengan prinsip-prinsip ini kita berharap bahwa hasil ASN yang berkualitas sesuai dengan standar di seluruh Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, yang saya hormati, kebijakan pengadaan calon ASN tahun 2024 difokuskan kepada pelayanan dasar seperti tenaga guru dan tenaga kesehatan. Jadi seoptimal mungkin kita akan menyelesaikan masalah tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Selain itu kita juga merekrut talenta-talenta baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS, terutama yang memiliki keahlian digital untuk mengimbangi transformasi digital yang sedang berjalan. Semuanya tentunya tetap memperhatikan kemampuan dari anggaran, gaji, dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, saya ingin juga menyampaikan bahwa sesuai dengan prioritas utama kita adalah menyelesaikan masalah tenaga non-ASN yang terdaftar di pangkalan data BKN sesuai dengan komitmen bersama pemerintah dan DPR sebagai pelaksanaan dari mandat Undang-Undang Nomor 20. Maka pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan dilaksanakan di dalam 2 periode. Proses pendaftaran akan dilaksanakan tahun 2024 untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga non-ASN, khususnya yang terdaftar dalam pangkalan data BKN, agar dapat mengikuti seleksi baik pada periode pertama maupun periode kedua. Namun dalam pelaksanaannya kita menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian usulan formasi dengan database BKN. Dan ini mohon menjadi perhatian Bapak dan Ibu, Kementerian dan Lembaga, karena ada ketidaksesuaian usulan formasi yang Bapak Ibu sampaikan dengan data yang Bapak Ibu sampaikan juga ke dalam database BKN. Dan kemudian juga ada persoalan mengenai belum optimalnya penyerapan tenaga non-ASN pada penyerapan periode pertama. Tolong dicek kembali mengapa tidak terjadi tidak optimalnya penyerapan tenaga non-ASN pada pendaftaran periode pertama di instansi Bapak dan Ibu. Beberapa kendala yang dihadapi tentunya satu, karena formasi yang diusulkan tidak sesuai dengan database P3K di BKN. Ingat ya Bapak dan Ibu sekalian, database yang ada di BKN tentunya berdasarkan data yang diusulkan oleh Bapak dan Ibu kepada BKN. Kemudian yang kedua, instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, tidak mengusulkan formasi P3K dengan pertimbangan keterbatasan anggaran.
yang selanjutnya. Untuk itu, karena persoalan-persoalan yang kita hadapi yang tadi saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, kami telah mengeluarkan keputusan Menpan RB nomor 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar bagi seleksi P3K tenaga non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN. Jadi mohon ini yang terdaftar pada pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Kriteria itu mencakup tenaga non-ASN, pertama, yang tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi P3K pada tahap pertama. Jadi ini hanya untuk kepada tenaga non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN, tapi kemarin waktu pendaftaran tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi pengadaan P3K pada tahap pertama. Kedua, ini bagi tenaga non-ASN yang lagi-lagi terdaftar pada pangkalan data BKN, tapi tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Karena ada beberapa tenaga non-ASN mendaftar CPNS, tapi kemudian dia tidak bisa masuk lagi ke P3K, maka dengan adanya keputusan Menpan ini bagi tenaga non-ASN yang terdaftar di dalam data pangkalan BKN yang kemarin daftar ke CPNS, maka diperbolehkan untuk mendaftar kepada P3K, gitu ya, meskipun dia kemarin tidak lulus di CPNS. Jadi bisa mendaftar sekarang di P3K. Kemudian yang ketiga adalah ini bagi tenaga non-ASN yang terdata lagi di dalam pangkalan data BKN yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Nah, untuk itu kepada instansi pemerintah, saya juga sudah mengeluarkan surat nomor B5993 tanggal 12 Desember tentang hal penganggaran gaji bagi tenaga non-ASN yang ditujukan kepada PPK pusat dan pemerintah daerah, yang intinya agar PPK instansi tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Jadi kemarin prinsipnya tidak boleh ada PHK massal, tidak boleh ada pengurangan take-home, maka para instansi pemerintah agar tetap menganggarkan bagi pegawai non-ASN yang saat ini sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Dan apabila jumlah non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan melebihi jumlah penetapan kebutuhan, ya, maka pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi PPK paruh waktu sehingga anggaran PPK paruh waktu tersebut tetap disediakan. Anggaran PPK paruh waktu dapat disediakan di luar anggaran belanja pegawai. Sekarang pun banyak yang dianggarkan di luar belanja pegawai. Jadi kami persilakan sesuai sebagaimana yang surat yang telah kami sampaikan. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, saya minta kepada kepala BKN dan jajaran untuk dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan melakukan sosialisasi bersama dan mengedukasi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan daerah dan kepala kantor regional BKN seluruh Indonesia, serta memastikan aplikasi SSC ASN dapat memberikan kemudahan di dalam pendaftaran peserta bagi pegawai non-ASN dan mengoptimalkan kelulusan dan pengangkatan bagi mereka yang telah mendaftar di ASN. Mereka yang saya maksud adalah yang terdaftar di dalam pangkalan data BKN. Kemudian para PPK, instansi pusat dan daerah termasuk para pengelola kepegawaian untuk tetap menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN baik yang lulus melalui PPK penuh waktu maupun penuh waktu, maupun karena keterbatasan anggaran menjadi pegawai ASN yang PPK paruh waktu. Saya mengharapkan bahwa PPK para pembina kepegawaian mengoptimalkan pendaftaran dan mendorong pegawai ASN yang ada di lingkungan instansi masing-masing, khususnya yang terdaftar di dalam pangkalan data BKN, untuk mengikuti seleksi serta memberikan bimbingan yang jelas mengenai tahapan dan mekanisme serta afirmasi dari pemerintah. Dan saya juga ingin mengingatkan, apabila dalam pelaksanaannya masih ada yang tertinggal karena PPK instansi tidak mengindahkan kebijakan tersebut, maka tentunya akan berdampak pada terhambatnya pengalihan status pegawai non-ASN menjadi PPK maupun penuh waktu maupun paruh waktu. Jadi mohon Bapak dan Ibu sekalian,
agar memperhatikan waktu yang sudah kita sediakan, kemudian juga persyaratan, karena pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 sudah harus menyelesaikan penataan tenaga non-ASN sampai akhir tahun 2024. Jadi mohon Bapak dan Ibu hari ini sudah bisa menyampaikan kepada para tenaga non-ASN di lingkungan Bapak dan Ibu, diberikan penjelasan yang jelas agar tidak ada lagi keluhan-keluhan mereka tidak bisa masuk ke dalam pendaftaran untuk mengikuti tahapan kedua. Demikian mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas dukungan pelaksanaan penerimaan P3K tahap kedua, khususnya kepada PLT Kepala BKN dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pendaftaran ini dan sampai penyelesaian menjadi mendapatkan nomor induk pegawai dan para kandrek, seluruh kepala untuk terus memberikan sosialisasi instansi di lingkungannya masing-masing supaya kita tentunya dapat menggunakan ini dengan sungguh-sungguh. Mohon jadi perhatian dan Bapak dan Ibu, dan mohon nanti Bapak dan Ibu bisa disampaikan kepada pimpinan masing-masing apabila Bapak dan Ibu mewakili pimpinannya. Jangan sampai nanti ada informasi yang tertinggal karena ketidakhadiran Bapak dan Ibu di dalam forum ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu yang merayakan. Kemudian juga saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun kita bisa lebih banyak melayani kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.